Mengawali berita pertama, pemirsa, menanggapi proyek strategis nasional atau PSN Rempang yang terbukti memproduksi ketidakadilan dan juga persoalan serius. Lembaga Hikmah dan juga Kebijakan Publik atau LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyelenggarakan diskusi peluncuran buku proyeksi kebijakan PSN 2024 dengan judul Kehampaan Hak Baik dari Proyeksi Strategis Nasional Rempang Eco City. Ketika tim dari PP Muhammadiyah. Peluncuran buku dan diskusi yang diselenggarakan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah turut dihadiri sejumlah narasumber seperti Busro Mukodas, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah Azrul Tanjung, Green Fed Indonesia Hening Parlan, Galuh Syahbana dari BRIN, dan David Effendi, Sekretaris LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam peluncuran buku dan diskusi tersebut, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah turut menyoroti pembangunan proyek Rempang Eco City yang terdaftar sebagai proyek strategis nasional di Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busro Mukodas kritik secara tegas proyek strategis nasional seperti Rempang Eco City yang dinilai merugikan masyarakat. Bahwa derita yang dialami oleh masyarakat di Rempang, terutama etnis Melayu, itu merupakan ethnic side, lebih jahat dari genocide. Di tempat-tempat yang lain itu merupakan apa yang saya sebut sebagai satu kejahatan lingkungan, ecocide. Nah, itulah realitas negara yang selalu didenggong-denggongkan dengan memanipulasi Pancasila, UUD 45, yang sesungguhnya nilai-nilai dasar yang sudah saya sebutkan di depan itu, teksnya justru menekankan adanya proses satu, liberasi tadi, yang kedua, humanisasi, mengantarkan bangsa ini tidak hanya ke pintu gerbang kemerdekaan. Sekarang pintu itu sudah dijebol. Baru pintu aja, pintunya sudah dijebol. Nah, bagaimana membayangkan praktek politik kekuasaan di negeri? Harusnya dibawa kepada proses-proses humanisasi sebagaimana itu kita temukan bersama di dalam 4 teks alinea. Nah, di dalam 4 alinea pembukaan UUD 45. Jadi yang pertama adalah liberasi, yang kedua humanisasi, yang terakhir pada tingkatan terakhir kita bawa bangsa ini kepada satu tatanan sosial, politik, ekonomi, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan seterusnya, pendidikan juga, bersama elemen-elemen masyarakat sipil yang terdepan di dalam pergerakan nilai-nilai dasar dan ideologi selama ini sebelum kemerdekaan sampai sekarang dan insya Allah yang akan datang. Tidak ada pamrih. Sementara itu, Sekretaris LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah David Effendi mendesak pemerintah untuk segera mencabut proyek Rempang Eco City dari daftar proyek strategis nasional. LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai Rempang Eco City tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggengkan krisis sosial ekologis. Dalam kesempatan ini, LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga mengeluarkan sikap bahwa PSN terbukti telah memproduksi ketidakadilan dan persoalan serius baik menyangkut aspek hukum, HAM, politik, solidaritas sosial budaya, gap informasi, dan juga krisis lingkungan hidup yang disebabkan pelanggaran penyelenggaraan tata ruang. Buku Kehampaan Hak di balik proyek strategis nasional Rempang Eco City yang diluncurkan memberikan ulasan komprehensif multisektor dan aktor base yang juga menjadi praktik pertahanan politik sehari-hari yang diupayakan warga menghadapi otoritarianisme PSN. Penting untuk mengevaluasi, memberikan dukungan kepada negara untuk membaca kembali kebijakan-kebijakan itu apakah sudah sesuai dengan hukum, kemudian tidak mengabaikan hak-hak masyarakat, adat, lalu apakah orientasi PSN itu betul-betul untuk membangun masyarakat yang lebih adil, lebih sustainable, lebih layak ke depannya. Ini juga pertanyaan penting karena PSN selama ini termasuk Rempang Eco City lebih padat
modal daripada padat kepentingan rakyat atau padat karya. Artinya modal menjadi sangat sentral, sangat pokok, yang itu akan mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang memang secara politik merupakan fenomena hampa. Kenapa ya? Karena masyarakat adat itu pada umumnya tidak punya sertifikat tanah, tidak punya hak-hak formal. Sementara pengambil kebijakan swasta ketika mereka berkolaborasi, maka seringkali PSN itu meminggirkan masyarakat, menimbulkan ketimpangan akses terhadap lahan, pengelolaan lahan, dan akhirnya masyarakat akan kehilangan sumber kehidupan dan penghidupan. Dalam hal ini, LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak pemerintah untuk mempercepat mengesahkan RUU Masyarakat Adat agar dapat terjamin perlindungan masyarakat adat yang terdampak. Selain itu, pemerintah juga harus mendorong pengakuan dan perlindungan hak atas tanah masyarakat adat dengan pemetaan yang transparan dan partisipatif. LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah beserta lembaga lainnya seperti Walhi, Komnas HAM dan lainnya akan terus berkomitmen untuk mengedepankan hak-hak masyarakat terkait perampasan tanah dan faktor sosial seperti hilangnya identitas masyarakat adat. Kohar Ariski, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta.